Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat dan tetap semangat. Hari ini kita akan belajar mengenai aplikasi turunan. Aplikasi turunan, kalau kemarin kita sudah mempelajari mengenai beberapa macam aplikasi turunan yang lain, misalnya persamaan garis normal atau persamaan garis singgung, atau kita mencari gradien menggunakan aplikasi turunan. Kalau hari ini kita mau belajar mengenai aplikasi turunan yang lain, yaitu nilai maksimum dan minimum suatu fungsi. Khususnya di sini kita akan membahas mengenai fungsi trigonometri. Oke. Kalau kalian mengingat mengenai nilai maksimum atau minimum, nah, kalian sudah pernah mempelajarinya di kelas sebelumnya, tapi menggunakan aplikasi integral. Kalau materi ini kita menggunakan aplikasi turunan. Tuh. Oke. Nah, nilai minimum atau nilai maksimum itu digunakan untuk apa? Salah satunya adalah menentukan keuntungan maksimum dalam sebuah produksi. Misalkan kita punya katakanlah bahan A dan bahan B. Nah, bahan A sekian dan B sekian. Nah, kita misalnya di sini contohnya adalah pabrik sepatu atau pabrik sandal kayak gitu ya. Kalau misalnya kita punya bahan A dan punya bahan B, terus kita mau cari keuntungan maksimum, berapa jumlah sandal yang harus kita buat dan berapa jumlah sepatu yang harus kita buat sehingga kita mendapatkan keuntungan maksimum. Nah, selanjutnya digunakan lagi untuk apa? Untuk membuat konstruksi bangunan. Nah, di sini digunakan untuk, ini sepertinya yang sangat membutuhkan adalah yang dalam bidang arsitektur gitu ya. Terus yang selanjutnya pemanfaatan dalam bidang penerbangan. Nah, di sini sangat dibutuhkan ketika ada pesawat mau take off. Nah, itu dia harus mempunyai grafik di mana dia harus menentukan kemiringan, di mana ketika dia melintasinya, dia melintasi lintasan yang aman di titik kemiringan yang aman. Nah, seperti itu. Dan ada berbagai macam contoh penerapan nilai maksimum dan minimum yang lain. Oke. Sebelum kita lanjut, ini mengingat dulu. Nah, coba turunkan persamaan fungsi berikut. Nah, di sini ada fungsi X sama dengan 6 sin X plus 2 cos X. Nah, sekarang dicari turunan pertamanya berapa? Ayo, masih ingat dah? Oke, turunan pertamanya adalah 6 cos X min 2 sin X. Nah, sekarang kita cari lagi turunan keduanya sekarang. Turunan keduanya berapa? Nah, min 6 sin X min 2 cos X. Oke, masih ingat ya berarti. Terus di sini ada satu pertanyaan besar. Nah, apakah kalian mengetahui bagaimana cara menentukan titik maksimum atau minimum suatu fungsi dengan menggunakan konsep turunan? Nah, di sini kita dapat mengetahui sebenarnya apa sih yang akan kita pelajari di materi ini. Nah, yaitu menentukan titik maksimum atau minimum suatu fungsi. Nah, dengan titik ini kita bisa menentukan nilainya. Berapa nilai maksimum atau minimum suatu fungsi tersebut. Nah, seperti itu. Langsung saja kita lanjut. Yang pertama adalah definisi nilai maksimum. Nah, di sini apa sih yang menjadi syarat dia dikatakan nilai maksimum? Nah, yang pertama adalah turunan pertamanya harus sama dengan 0 dan turunan keduanya harus kurang dari 0. Nah, turunan keduanya harus kurang dari 0 ya. Nah, di sini dia mempunyai grafik yang cembung ke atas gini, menggunung gini. Nah, kita lanjut dulu.
Kalau tadi kita sudah membahas mengenai nilai maksimum, sekarang kita membahas mengenai nilai minimum. Nah, nilai minimum juga mempunyai syarat seperti nilai maksimum yang tadi. Syaratnya apa? Kalau lokal min, nah di sini yang kita bicarakan nilai minimumnya adalah yang lokal. Turunan pertamanya harus sama dengan 0 dan turunan keduanya harus lebih dari 0. Nah, nilai minimum juga mempunyai sebuah grafik, tapi berbeda dengan nilai maksimum. Kalau nilai minimum, dia grafiknya cekung, seperti ini. Nah, seperti ini ya. Oke, kita lanjut dulu. Definisi. Jika S adalah domain dari F berisi titik C, maka dikatakan fungsi C adalah nilai maksimum lokal dari F jika terdapat sebuah interval di titik A, B dan berisi C, sehingga fungsi C adalah nilai maksimum dari F pada titik A, B subset S. Nah, fungsi di titik C maksudnya adalah nilai minimum lokal dari F jika terdapat sebuah interval di titik A, B yang berisi C, sehingga fungsi di titik C adalah nilai minimum dari F pada titik A, B subset S. Nah, yang selanjutnya ada definisi lagi. Fungsi di titik C adalah nilai ekstrim lokal. Nah, ini yang harus diingat adalah ekstrim lokal dari F bila ia adalah nilai maksimum lokal atau minimum lokal. Nah, kita coba perhatikan grafik ini. Di sini ada yang dikatakan maksimum lokal, ada juga yang bukan ekstrim lokal. Maksudnya gimana, Bu? Nah, maksudnya coba perhatikan. Nah, tadi kalau misalnya ini maksimum ya, turunan keduanya harus kurang dari 0. Nah, ini coba dilihat. Dia sudah mencapai titik stasionernya, tapi turunan keduanya dia tidak kurang dari 0. Bahkan dia lebih dari 0, maka dia tidak dikatakan sebagai maksimum lokal. Seperti itu. Terus yang selanjutnya adalah suatu fungsi akan mencapai titik optimal atau dia bisa mencapai titik maksimum atau titik minimum jika gradiennya sama dengan 0. Nah, kalau kalian mengingat pelajaran yang kemarin, nah, untuk mencari sebuah gradien adalah turunan pertama dari suatu fungsi. Nah, itu masih ada kaitannya nanti. Oke, gitu ya. Terus yang selanjutnya adalah contoh soal nilai maksimum fungsi trigonometri. Nah, di sini contohnya apa? Saya ambilkan dari fungsi 3 sin X plus 4 cos X. Nah, penyelesaiannya adalah turunan pertamanya. Nah, fungsi awalnya kita harus turunkan pertama dan kita turunkan lagi. Kita cari turunan pertamanya dan turunan keduanya dari fungsi awal. Lalu yang selanjutnya adalah menentukan nilai X dari syarat stasioner. Nah, gimana caranya? Tadi syarat nilai maksimum yang pertama adalah turunan pertamanya harus sama dengan 0. Nah, dengan seperti itu kita bisa mencari nilai X-nya. Dan di sini kita dapatkan tan X sama dengan 3/4. Nah, kalau kita sudah mengetahui tan X sama dengan 3/4, berarti kalau misalnya bentuknya segitiga, kita bisa mencari sisi miringnya. Nah, sisi miringnya berapa? Sisi miringnya adalah 5. Gimana kita bisa mendapatkan 5? Nah, menggunakan rumus Pythagoras. Yang selanjutnya, nah ini nilai sin X depan per miring sama dengan 3/5. Kenapa kok ini plus minus? Nanti kita bahas. Nilai cos X, nah ini samping per miring, ini seharusnya samping per miring 4/5. Nah, ini kenapa kok di situ tertuliskan plus minus?
Karena nilai tan positif bisa di kuadran 1 atau di kuadran 2, sehingga nilai sin dan cos juga bisa positif atau negatif. Yang selanjutnya, tahap selanjutnya adalah menentukan jenis stasionernya. Kalau kita mau mencari nilai maksimumnya, berarti kita ingat lagi syarat maksimum apa. Nah, syarat maksimumnya adalah agar turunan keduanya bernilai negatif. Nah, kenapa kok bernilai negatif? Kita tadi ingat lagi kalau kita mau cari nilai maksimum, turunan keduanya harus kurang dari 0. Maka dia yang dicari adalah yang bernilai negatif. Nah, yang bernilai negatif itu adalah nilai sin dan cos yang bernilai positif. Jadi, nilai maksimumnya sin X sama dengan 3/5 dan cos X-nya sama dengan 4/5. Nah, kalau kita sudah menentukan sin X-nya, kita sudah menentukan cos X-nya. Nah, sekarang kita bisa mencari nilainya. Tinggal kita substitusikan ke fungsi awalnya. Jadi, nilai maksimumnya adalah 5. Oke. Yang selanjutnya, kalau tadi kita sudah membahas mengenai nilai maksimum, sekarang kita cari nilai minimumnya. Di sini saya menggunakan fungsi yang sama, yaitu masih fungsi 3 sin X plus 4 cos X. Nah, sekarang penyelesaiannya, kita sama juga cari turunan pertamanya dan cari turunan keduanya. Setelah kita cari, kita tentukan nilai X-nya dengan mengenolkan sisi kanannya atau turunan pertamanya disama dengan kan 0. Jadi hasilnya sama seperti tadi. Kita bisa menentukan tan X-nya sama dengan 3/4 dan kita bisa menentukan sisi miringnya sama dengan 5. Gitu ya. Terus kita bisa menentukan juga sin X-nya berapa, cos X-nya berapa. Gitu. Yang selanjutnya, kalau tadi kita sudah menentukan nilai maksimum, sekarang kita mencari nilai minimumnya. Caranya gimana? Kita ingat-ingat tadi. Nilai minimum itu harus turunan keduanya harus lebih dari 0. Maka kita yang cari adalah nilai yang positif. Maka nilai sin dan cos-nya harus negatif. Artinya sin X-nya kita ambil yang negatif 3/5 dan cos X-nya sama dengan negatif 4/5 gitu. Nah, dengan kita sudah mendapatkan nilai sin X-nya dan kita sudah mendapatkan nilai cos X-nya, maka kita bisa mencari nilainya. Tinggal kita substitusikan saja dan hasilnya nilai minimumnya sama dengan min 5. Oke. Nah, sekarang kita menyimpulkan langkah-langkahnya. Yang pertama, kita mencari turunan pertama dan keduanya. Yang kedua, kita mencari X-nya menggunakan syarat yang pertama, turunan pertamanya harus sama dengan 0. Yang selanjutnya, kalau misalnya dia maksimum, maka turunan keduanya harus kurang dari 0. Dan jika dia minimum, maka turunan keduanya harus lebih dari 0. Dan setelah itu kita baru bisa menentukan nilainya, maksimum atau minimum yang dicari. Nah, seperti itu. Nah, tiba saatnya latihan soal. Coba dikerjakan. Di sini ada 3 soal. Nah, silahkan dikerjakan dan dikumpulkan di ruang edukasi. Oke, ternyata sudah selesai dan cukup sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.